Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Elektrokimia yang berjudul hal sel. Adapun kelompok kami sebagai berikut: saya sendiri Yogi Rustandi, dan yang kedua Fitri, yang ketiga Juhrub, dan yang keempat Reja Palawan. Dan lanjut. Profil hal sel. Next. Perkembangan hal sel. Sel Hall dipatenkan oleh Richard O. Hall pada tahun 1935 sebagai sel bensel yang mampu menghasilkan sebagai rapat arus pada suatu panel katoda. Dengan cara ini, identifikasi rentang kerapatan arus optimal dapat dilakukan dari suatu pengujian. Next. Pengertian yang pertama, hal sel adalah alat pengujian atau sel elektroplating di mana larutan elektroplating dievaluasi di berbagai kondisi operasi, evaluasi pada katoda, dan berbagai kerapatan arus berguna dalam menunjukkan kemampuan larutan plating. Dan yang kedua, dengan menciptakan perbedaan jarak antara anoda dan katoda, lapisan tipis yang endapkan dari berbagai rapat arus dari tinggi ke rendah jauh melebihi kisaran yang diterapkan dalam penggunaan normal dapat diamati pada suatu benda uji. Next. Yaitu tujuan ada 4. Oleh karena itu, sel Hall menyediakan 4 fasilitas dasar untuk kontrol proses pelapisan. Yang pertama, untuk mengoptimalkan rentang kerapatan arus. Yang kedua, untuk mengoptimalkan konsentrasi adiktif. Yang ketiga, untuk mengenali efek pengotor. Yang keempat, untuk menunjukkan kemampuan daya lempar makro. Selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya, Fitri. Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk Saudara Yogi Rustandi. Saya akan menjelaskan untuk poin 2-nya di alat dan bahan. Next. Untuk alatnya yaitu ada bak hal sel untuk wadah larutan uji. Yang keduanya ada anoda. Yang ketiganya ada hal sel panel. Logam yang akan diuji ke larutan plating. Untuk selanjutnya ada power supply untuk sumber listrik yang menghantarkan ke lapisan hal sel panelnya. Yang selanjutnya ada kabel konektornya untuk menghubungkan power supply ke anoda dan katoda. Selanjutnya ada agitator atau pompa udara untuk membuat gelembung pada larutan. Yang selanjutnya ada penggaris hal selnya dan stopwatch dengan peralatan safety yaitu kacamata, jas lab, sarung tangan, dan penjepit. Di sini kita menggunakan bahannya yaitu larutan plating, asam kloridanya untuk menghilangkan lapisan pelindung, asam nitrat, dan brightener untuk larutan pembersih. Yang ketiga yaitu mekanisme kerja. Sebagai berikut, yaitu 1,
pastikan kenakan alat pelindung diri dahulu. Yang kedua, tempatkan anoda pada bak halsel. Yang ketiga, siapkan larutan plating. Lalu larutan plating tersebut masukkan ke dalam bak halsel sampai 267 ml. Mulailah agitasi untuk memberikan gelembung udara pada larutan plating dengan memakai pompa udara. Untuk mempersiapkan katodanya atau halsel panelnya, celupkan halsel panel ke larutan asam klorida dahulu, setelah itu dibilas dengan air bersih. Tempatkan halsel panel tersebut ke dalam bak halsel, hubungkan anoda dengan konektor positif dan katoda di konektor negatif. Yang kedelapan, nyalakan power supply-nya untuk yang sudah terhubung dengan kabel konektor tersebut. Setelah itu, setting stopwatch selama 5 menit sejak power supply dinyalakan. Setelah 5 menit, bisa dimatikan power supply-nya, lalu dilepaskan dari halsel panelnya. Setelah itu, bilas di air bersih, celupkan halsel panel tersebut ke dalam zinc atau brightener untuk membersihkan larutan yang menempel. 13, setelah itu bilas lagi halsel panel tersebut dengan air bersih, lalu dikeringkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Reza Pahlawan. Silahkan. Oke. Selanjutnya, kegunaan, kelebihan, dan kekurangan. Oke, kegunaannya. Adapun kegunaannya sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol dan evaluasi proses pada electroplating. Yang kedua, mengontrol efek zat tambahan, pengotor, dan perawatan pemurnian pada elektrolit lapisan. Dan yang ketiga, konsentrasi brightener dalam larutan masih cukup atau tidak. Oke, selanjutnya kelebihan. Adapun kelebihannya sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan analisa kuantitatif dan kualitatif, jadi hasilnya akan lebih baik. Yang kedua, perlakuan dapat diulang-ulang. Dan ketiga, pelapisan ketebalan yang diinginkan akan sesuai. Dan keempat, dapat memprediksi kegagalan sehingga bisa diambil tindakan pencegahan. Oke, selanjutnya kekurangan. Yang pertama, harus ada pretreatment sebelum pengujian dilakukan. Yang kedua, bak pelapis harus selalu diganti seiring proses pelapisan. Dan yang ketiga, plating batch harus selalu diuji dengan berbagai metode dan harus selalu dikalibrasi secara berkala. Ya, di sini saya Jukruf Kodri akan mempresentasikan bagian contoh pembacaan halsel. Next slide. Ya, di sini terlihat ya, di electroplatingnya di lapisan halsel, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, bagian transparan atau glass yang terkena pantulan refleksi dari bacaan Teikuro. Nah, yang kedua di sini ada bagian semi gloss. Ini yang berwarna abu-abu. Nah, ini yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada bagian yang tidak terkena sama sekali, yang di bagian coklatnya itu. Nah, untuk melihat pembacaan di penggarisnya, yang bagian transparan atau yang gloss atau yang terkena pantulan refleksi itu di range warna biru di penggarisnya. Terus di bagian semi gloss penggarisnya di range warna abu-abu, dan bagian yang tidak terkena sama sekali penggarisnya ada di range warna coklat. Next slide.
Oke, di sini saya akan memberikan contoh pada kasusnya. Ini setelah saya ukur dengan penggaris, bagian gloss atau yang transparan didapat ukurannya yaitu 4 cm. Nah, setelah kita ukur, kita konversi ke dalam tabel plating area. Nah, di mana kita dapat di 4 cm itu A per desimeternya yaitu yang bagian 5 ampere yaitu 9,7. Dan yang A per desimeter untuk yang 10 ampere yaitu 19,5. Nah, ini nilai yang udah kita dapatkan. Setelah itu untuk memastikan nilai ini, next slide. Nah, untuk memastikan nilai tersebut, kita menggunakan rumus perhitungan. Yaitu skala cell hole dihitung dengan rumus di bawah ini berdasarkan rumus RO hole dan standar Jerman. Adapun rumusnya sebagai berikut. C titik D sama dengan I kali 5,10 min 5,24 kali log L. Ya, di sini kita bisa baca D-nya itu yaitu densitas dengan satuan ampere per desimeter persegi. Nah, di sini yang I ini yaitu arusnya berapa ampere. Nah, yang L itu yaitu panjang bagian gloss. Panjang bagian yang tadi kita ukur yaitu bagian yang terkena pantulan refleksi itu yang kita ukur. Yaitu satuannya cm. Nah, untuk arus 5A-nya kita hitung. Didapat hasilnya 9,72. Nah, untuk yang arus 10A-nya kita hitung dapat 19,5. Jadi kesimpulannya pada perhitungan ini kita menggunakan rumus ini dengan tabel itu sama. Jadi rumus perhitungan dengan tabel itu sama. Jadi bisa dipastikan untuk arus 5A-nya itu 9,7 dan untuk arus 10A-nya itu 19,5. Ya, next slide. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah pengertian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.